Film dibuka dengan kisah seorang wanita muda bernama Didi yang melahirkan anak pertamanya dan memberinya nama Freddy. Sejak awal Didi tidak menyadari bahwa putranya adalah seorang anak yang jenius. Namun tanda-tanda keistimewaan Fred mulai terlihat bahkan ketika usianya masih sangat belia. Copper. Jesus. No copper, it's a plate. Fred tumbuh menjadi anak yang berbeda dari teman-teman sebayanya. Ia tidak tertarik pada permainan khas anak-anak karena pikirannya telah melampaui dunia mereka. Kejeniusan yang dimilikinya membuat Fred cenderung pendiam, berwajah datar dan tampak acuh tak acuh. Sayangnya sikap ini justru membuatnya disalahpahami. Teman-temannya sering mengejek dan menganggapnya aneh atau bahkan bodoh. Di sekolah, kemampuan intelektual Fred jauh melampaui anak-anak seusianya. Ketika teman-temannya masih mempelajari dasar-dasar pelajaran, Fred sudah memahaminya dan menguasainya terlebih dahulu. Keistimewaannya itu menarik perhatian seorang profesor bernama Jen yang menghususkan diri dalam menangani anak-anak jenius. Setelah mendengar kabar tentang anak laki-laki berusia 7 tahun yang duduk di kelas 2 SD dan telah menunjukkan kemampuan luar biasanya seperti menulis puisi, melukis, bermain piano di tingkat kompetisi, serta unggul dalam matematika dan ilmu fisika. Dan di sini Jen pun merasa harus mengenalnya lebih dekat. Bersama asistennya, Jen mengundang Didi dan Fred untuk datang ke pusat pembelajaran milik mereka. Setibanya di sana, asisten Jen mengantar Fred ke sebuah ruangan khusus milik Jen. Di ruangan itu, Jen mulai menguji kemampuan intelektual dan imajinasi Fred. Ia menunjukkan beberapa gambar untuk dinilai. Namun alih-alih menjawab seperti anak pada umumnya, perhatian Fred justru tertuju pada sebuah lukisan yang berada di dinding. I like sunflowers best. He only painted one iris white. Because he was lonely. Membuat Jen terkesima, ia lalu menguji kemampuan musik Fred dan mendapati bahwa anak itu tidak hanya memahami notasi dasar, tetapi juga mampu menciptakan komposisinya sendiri. Tak lama kemudian, Didi masuk ke ruangan dan menyaksikan anaknya dalam sesi evaluasi. Jen pun mengungkapkan niatnya karena ia sedang mencari 5 anak jenius untuk dibimbing mengikuti kompetisi audisi of the mind atau semacam olimpiade mental. Dan ia ingin memasukkan nama Fred ke dalam tim tersebut. Namun Didi menolak tawaran itu. Ia belum sepenuhnya menyadari potensi luar biasa yang dimiliki putranya dan merasa belum siap melepaskannya ke lingkungan yang menurutnya asing dan terlalu serius. Dan di sana ia pun segera mengajak Fred pulang. Di hari berikutnya, Fred melihat sekelompok anak-anak sebayanya sedang bermain bersama. Bertepatan dengan itu, ia tengah mempersiapkan pesta ulang tahunnya yang ke-7 dan dengan antusias membagikan undangan kepada mereka. Namun sayangnya undangan itu justru dibuang dan diinjak-injak oleh mereka. Tak satupun dari anak-anak itu datang ke pestanya, meninggalkan Fred dalam kesepian dan rasa kekecewaan. Peristiwa itu membuat Didi mulai merenung. Ia akhirnya menyadari bahwa dunia biasanya mungkin tidak bisa mengakomodasi kebutuhan dan potensi anaknya. Didorong oleh kasih sayang dan rasa tanggung jawab, Didi menghubungi Jen dan setuju mengizinkan Fred untuk mengikuti program yang ditawarkan selama beberapa minggu. Does he have a suitcase? But you and I both know that Fred's 100 times smarter than It's just for a couple of weeks, right? Keesokan harinya, Jen membawa Fred bersama 4 anak jenius lain menuju lokasi kompetisi. Salah satu dari mereka bernama Demon, seorang anak yang amat unggul dalam matematika. Namun sayang, ia memiliki sifat yang sangat angkuh. We agreed that you would work on that. Check out this magic digit, Garth. Setibanya di kota tujuan, Jen membuka acara pelatihan yang dihadiri oleh puluhan anak berbakat. Ia memberi instruksi dan materi yang akan dipelajari oleh para peserta selama program berlangsung. Dan di saat anak-anak lain sibuk mengikuti arahan dan belajar bersama, Fred diam-diam menjauh. Ia mengambil beberapa pensil dan karet gelang, lalu mulai membuat sebuah objek dari bahan-bahan sederhana itu. Ketika Jen menyadari ketidakhadirannya, ia segera mencarinya dan akhirnya menemukan Fred sedang merakit sebuah benda berbentuk bangun ruang.
Kagum dengan kreativitas dan orisinalitas Fred, Jen memintanya untuk menunjukkan hasil karyanya kepada yang lain. Namun Fred menolak dengan sopan, mungkin karena merasa tak nyaman menjadi pusat perhatian. Setelah beberapa waktu berada di tempat pelatihan, Fred menunjuk ke sebuah ruangan di mana kompetisi sedang berlangsung. Di sana ia menyaksikan proses pengujian terhadap Demon, salah satu anak jenius yang juga menjadi peserta. Pada awalnya, Demon dengan percaya diri dapat menjawab berbagai pertanyaan seputar matematika berkat kecerdasan otaknya yang luar biasa. Namun ketika sampai pada pertanyaan terakhir, Demon tampak kesulitan. 24. Tanpa sengaja, Fred ternyata memiliki kemampuan intelektual lebih tinggi menjawab pertanyaan itu dengan sangat benar. Tindakan Fred meski tanpa niat buruk membuat Demon merasa tersinggung. Ia merasa tersaingi dan tidak senang karena posisinya bisa terancam. Dengan nada mengancam, Demon memperingatkan kepada Fred agar tidak mengulanginya lagi. Damon, what are you doing? You're not Freud, so why don't you just give it a rest? I was bored anyway. Sikap kasar Demon itu membuat Jen sang profesor merasa perlu untuk lebih memperhatikan dan melindungi Fred dari kemungkinan tekanan sosial yang muncul selama kompetisi. Tak lama kemudian tibalah giliran Fred untuk diuji. Seperti yang sudah diduga, ia mampu menjawab seluruh pertanyaan matematika dengan sangat lancar dan penuh percaya diri. Di malam harinya, Fred yang merindukan ibunya menelpon Didi. Ia menceritakan berbagai hal yang ia alami selama berada di tempat itu, termasuk perasaannya, kegiatannya, dan suasana di sana. Keesokan paginya, Fred melihat Demon berjalan menuju sebuah kandang kuda. Merasa penasaran dan ingin berdamai, Fred mengejarnya. Di sana Fred bertanya mengapa Demon begitu marah kepadanya. Demon akhirnya mengakui bahwa ia merasa cemburu melihat kedekatan antara Fred dan juga Jen. Ia juga tahu bahwa kehidupan nyata Fred ternyata tidak memiliki teman, dan hal itu membuatnya merasa iba. Percakapan itu membuat jalan bagi kedekatan mereka. Demon pun mengajak Fred menunggang kuda dan bahkan menantangnya untuk balapan kecil. I don't know, guys like me. Were you? Namun saat sedang berkuda, Demon tidak menyadari adanya batang pohon yang melintang di jalurnya. Ia tersangkut dan terjatuh keras hingga kepalanya terbentur tanah. Beberapa saat kemudian, Jen pun datang menjemput mereka. Setelah kejadian itu, Jen menyadari sesuatu yang mengejutkan. Jika Demon tampaknya kehilangan sebagian dari kejeniusannya akibat benturan tersebut. Dan kompetisi pun berakhir, dan Jen mengantar para peserta kembali ke rumah masing-masing, termasuk dengan Fred. Setelah kembali, Fred mulai merasakan perubahan dalam hidupnya. Kini ia memiliki beberapa teman yang mulai menghubunginya lewat telepon, sebuah hal yang sebelumnya sangat langka baginya. Hari-hari telah berlalu dan Fred kembali ke sekolah seperti biasa. Namun ia merasa materi pelajaran yang diajarkan sangat membosankan dan tidak lagi menantang bagi pikirannya. Melihat hal ini, Jen kembali menemui Didi. Ia mengutarakan keinginannya untuk mendaftarkan Fred ke program kuliah musim panas. Menurut pengamatannya selama di audisi, Fred membutuhkan stimulasi intelektual yang lebih tinggi agar potensi kecerdasannya bisa berkembang secara optimal. Pada awalnya Didi menolak. Ia menyampaikan bahwa baik dirinya maupun Fred tidak terlalu peduli dengan kecerdasan itu. Yang mereka inginkan hanyalah kehidupan yang normal. Fred tumbuh seperti anak-anak yang lain tanpa tekanan atau tuntutan luar biasa. Ia juga merasa yakin bahwa Fred sendiri tidak pernah menunjukkan keinginannya untuk berkuliah. Namun di sini Jen yang merasa benar-benar bisa memahami Fred meminta agar Didi menanyakan langsung kepada putranya. Didi pun terdiam dan seketika merenung. Di malam harinya, ia akhirnya memberanikan diri bertanya kepada Fred, apakah ia sungguh ingin mengikuti program perguruan tinggi itu. Tapi Fred hanya terdiam. Ia merasa khawatir takut mengecewakan atau membuat ibunya marah. Melihat kebingungan putranya, Didi akhirnya pun luluh. Musim panas pun telah tiba. Didi bersama beberapa teman Fred mengantarkan ke kampus tempat program kuliah itu berlangsung. Sesampainya di sana, Fred sempat mengobrol sebentar dengan ibunya. Tidak lama kemudian, Didi pun harus kembali ke Orlando bersama yang lain. Sebagai seorang ibu, Didi tidak bisa menyembunyikan rasa kekhawatirannya.
ia menitip Fred kepada Jen dengan tegas mengatakan bahwa jika sesuatu yang buruk terjadi pada anaknya, ia tidak akan segan-segan menghadapi Jen. Tak lama setelah itu, Didi masuk ke dalam mobil dan segera kembali ke rumahnya. Bye, sweetie. See you tomorrow. See you tomorrow. Sepeninggalan ibunya, Jen mulai memperkenalkan Fred pada lingkungan barunya. Ia menunjukkan berbagai hal yang menjadi tanggung jawab Fred selama tinggal di kampus, termasuk barang-barang pribadi yang kini menjadi miliknya. Terlihat jelas bahwa Jen benar-benar memperhatikan Fred dengan penuh tanggung jawab, memahami kebutuhan emosional maupun intelektual anak itu. Dan keesokan harinya, Fred pun memulai kelas pertamanya di perguruan tinggi. Di antara para mahasiswa dewasa, ia tampak paling muda dan mencolok. Tak lama kemudian dosen mata kuliah datang dan langsung menjelaskan bahwa kelas yang ia ajarkan adalah fisika kuantum, bukan fisika dasar seperti yang mungkin diperkirakan sebagian mahasiswa. Mendengar itu, lebih dari separuh mahasiswa pun memutuskan keluar kelas. Namun Fred tetap tinggal, menunjukkan ketertarikannya pada pelajaran tersebut. Setelah kelas berakhir, Fred keluar untuk mencari Jen. Namun saat melintas di depan gedung fakultas, ia melewati sekelompok mahasiswa yang sedang bercanda. Salah satu dari mereka tanpa sengaja melemparkan sebuah globe ke udara dan benda itu justru jatuh ke kepala Fred, yang mana akibatnya Fred jatuh pingsan. Orang-orang segera mengerumuninya dan Jen yang mendengar kabar itu segera datang. Ia terlihat sangat cemas terutama karena khawatir kejadian itu bisa berdampak seperti yang pernah terjadi pada Demon, yang mana ia kehilangan kemampuan intelektual karena benturan kepala. Tapi untungnya tidak lama kemudian Fred pun sadar kembali. Sementara itu Didi yang sedang berada di rumah mencoba menelpon Fred. Jen yang masih panik dan belum siap memberitahu Didi soal insiden tadi, awalnya mencoba mengalihkan perhatian dengan mengatakan bahwa Fred sedang tidak bisa bicara. Namun Fred yang mendengar suara ibunya dari kejauhan meminta untuk menerima telepon itu. Akhirnya Jen menyerah dan memberikan gagang telepon itu kepada Fred. Mereka pun berbicara dan suara Didi memberi ketenangan pada hati anak itu. Keesokan harinya Fred kembali ke kelas seperti biasa. Saat dosen menjelas materi, terlihat sangat jelas bahwa sebagian besar mahasiswa kebingungan dan tidak mampu mengikuti pelajaran. Hanya Fred yang bisa memahaminya dengan sangat baik. Karena itu teman-teman sekelasnya mulai menyontek jawabannya secara diam-diam. Sepulang kelas, Fred duduk di sebuah kafe sambil membaca buku. Tiba-tiba, seorang mahasiswa yang sebelumnya melempar globe datang menghampirinya. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Eddie dan menyatakan permintaan maaf atas kejadian kemarin. Pertemuan itu menjadi awal dari kedekatan antara Fred dan juga Eddie. Mereka menghabiskan waktu bersama sepanjang hari. Eddie bahkan mengajak Fred bermain piano di sebuah ruangan. Kemudian membawa Fred ke tempat bermain biliar dan memperkenalkannya pada teman-temannya. Saat Eddie bermain biliar, Fred secara spontan menghitung sudut dan jarak antar bola, yang mana kecerdasannya kembali terpicu. It was a present. Waktu berlalu begitu cepat sehingga Fred tak sadar bahwa hari sudah malam. Ketika akhirnya ia pulang, Jen terlihat khawatir dan menegurnya dengan sangat keras. Ia meminta Fred untuk tidak pulang terlambat lagi, karena itu sangat-sangat mengkhawatirkan keselamatannya. Namun di sini Fred merasa terlalu dikekang. Ia mengeluh bahwa Jen terlalu mengekangnya dan tidak memahaminya. Padahal bagi Fred ini adalah pertama kalinya ia berinteraksi dan merasa diterima oleh orang-orang di luar dunianya yang biasa. Jen pun mencoba menjelaskan bahwa tempat seperti arena biliar bukanlah lingkungan yang tepat bagi anak seusianya. Meskipun demikian, ikatan antara Fred dan Eddie telah terlanjur terbentuk. Fred yang masih ingin bermain kembali mendatangi rumah Eddie. Namun ia dikejutkan oleh pemandangan yang tidak ia mengerti. Karena pada saat itu, Eddie sedang tidur bersama seorang perempuan. Kaget dan bingung, Fred segera berbalik pergi. Eddie yang tersadar dengan kehadiran Fred bergegas mengenakan pakaiannya dan mengejar anak itu. Setelah berhasil menyusul Fred, Eddie mencoba menjelaskan bahwa ada perbedaan besar di antara mereka. Ia berkata dengan jujur bahwa Fred masihlah seorang anak kecil, sementara dirinya adalah seorang dewasa. Penjelasan itu menjadi pelajaran baru bagi Fred tentang batas usia,
kedewasaan dan dunia yang tidak selalu bisa ia masuki meskipun memiliki kecerdasan luar biasa. Dalam percakapan terakhir mereka, Eddie mengungkapkan perasaannya dengan jujur. Ia mengatakan bahwa ia memang menyukai kebersamaannya dengan Fred. Namun hubungan itu tidak bisa terjadi setiap hari. Sebagai orang dewasa, Eddie merasa perlu menghabiskan waktu juga bersama teman-teman seusianya. Dengan hati yang berat, ia pun pergi meninggalkan Eddie. Kekecewaan Fred kian mendalam. Suatu malam, ia terbangun karena mimpi buruk. Ia mencoba mencari kenyamanan dari Jen. Namun perempuan itu justru menanggapinya dengan ide-ide yang rasional, yang tak menyentuh kebutuhan emosional Fred. Anak itu merasa tidak dimengerti, kesepian, rindu akan pelukan ibunya. Fred kemudian mencoba menelpon ke rumah, namun saat itu yang menjawab bukanlah ibunya, melainkan teman ibunya sendiri. Dari ujung telepon, Fred mendengar suara tawa dan dentuman kembang api, sebuah pesta tengah malam yang berlangsung tanpa dirinya. Dan keesokan harinya, ibunya pun mengirimkan foto-foto pesta tersebut, berharap jika Fred menjadi senang. Namun bagi Fred itu adalah pengingat bahwa untuk pertama kalinya ibunya memilih bahagia tanpa dirinya. Hari berikutnya, Fred dan Jen diundang ke sebuah acara televisi. Dari kejauhan, Didi menonton tayangan itu, berharap melihat senyuman anaknya. Namun yang ia saksikan justru sebaliknya. Fred tampak gelisah dan tidak nyaman berada di depan kamera. Ketika pembawa acara menanyakan tentang ibunya, Fred yang masih dipenuhi rasa kecewa dan amarah menjawab bahwa ibunya telah meninggal dunia. Lalu saat diminta memainkan piano, Fred justru berkata bahwa ia tidak bisa bermain. Ia lebih memilih membacakan puisi-puisi tentang dirinya dan ayahnya yang terdengar penuh kepedihan dan kegelisahan. Jawaban-jawabannya yang kacau, penuh dengan emosi yang tidak tertata. Di waktu yang sama, Didi yang sedang menjaga dua anak sahabatnya di kolam renang. Namun saat ia memeriksa keluar, salah satu anak itu ternyata tenggelam. Kejadian itu membuat pikiran Didi semakin kacau, seolah-olah menggambarkan kekacauan batinnya sendiri. Ia dan Jen dari tempat yang berbeda, sama-sama tertegun dan merasa bersalah atas apa yang terjadi kepada Fred. Setelah selesai wawancara, Fred meninggalkan studio dan pergi sendirian ke sebuah halte. Di sana ia melihat seorang ibu yang sedang bersama kedua anaknya, yang mana pemandangan itu justru membuatnya merasa iri dan juga terluka. Di rumah, rasa kekecewaannya pun mulai memuncak. Ia mulai merusak semua telepon agar ibunya tidak bisa lagi menghubunginya. Namun di malam itu, tanpa diduga-duga ternyata Didi datang dan menemui Fred. Kehadiran sang ibu menenangkan hati Fred yang sedang marah. Di malam yang sunyi itu, Fred mengaku bahwa ia telah membuat Jen marah. Namun Didi meyakinkan bahwa Jen tidak pernah marah kepadanya. Dari kejauhan, Jen melihat interaksi hangat antara ibu dan anak itu. Ia pun mulai menyadari kesalahan dirinya selama ini. Ia terlalu menuntut Fred untuk menjadi anak yang jenius tanpa memberi ruang bagi Fred untuk merasa dicintai sebagai seorang anak biasa. Setelah kejadian itu, Fred kembali tinggal bersama dengan ibunya. Hubungan mereka membaik dan lebih hangat dari sebelumnya. Kali ini rumah mereka dipenuhi oleh orang-orang terdekat yang hadir untuk merayakan hari spesialnya. Jen yang masih menyimpan rasa bersalah datang membawa kue ulang tahun. Didi menyambutnya dengan ramah, bahkan memintanya untuk berdansa bersama Fred. Momen itu menjadi penutup yang manis. Fred pun untuk pertama kalinya merasa bahagia dan lebih merasa dimengerti, dan film pun tamat. Baiklah, mungkin sampai di sini saja teman-teman untuk alur cerita film kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti alur cerita film ini sampai selesai. Sekian dari Mimin, sampai jumpa di konten berikutnya.